aula gedung ini guna sosialisasi akreditasi rumah sakit yang akan segera dilaksanakan. Ya, jadi perkenalkan, saya Dharma Cakra. Saya kebetulan di sini menjadi kepala bagian tata usaha, teman-teman sekalian ya. Sejak September 2021 saya jadi kepala bagian tata usaha, yang salah satu tugas yang diberikan kepada kami di sini adalah tata usaha itu adalah tata rumah tangga, yaitu kebersihan. Salah satunya adalah kebersihan semua halaman, semua bangunan, kamar mandi. Kebersihannya itu menjadi tanggung jawab kami di seluruh organisasi rumah sakit. Namun alhamdulillah sejak saya lupa bulan apa itu kami dibantu oleh PT Sakra ini, teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan kerjasama kita ini bisa berjalan dengan baik, berlanjut ya, sehingga pekerjaan kebersihan di RSUD Lombok Utara ini bisa menjadi terpelihara. Kita sekarang ini sedang mempersiapkan akreditasi atau akreditasi ulang, teman-teman sekalian. Apa itu akreditasi? Adalah penilaian ya. Penilaian yang dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan terhadap pelayanan kita di rumah sakit ini, dari sisi keamanannya, dari sisi keadilannya, dari sisi waktunya, dari mutu, dari sisi standar, dan dari sisi keselamatan pengunjung, keselamatan pasien, dan keselamatan pemberi pelayanan. Ini kita sudah mendaftar untuk dinilai, teman-teman sekalian. Nah, nantinya hasilnya itu akan menentukan rumah sakit ini bisa memberi pelayanan dan dibayarkan atau bekerja sama dengan BPJS atau tidak. Ini hasil penilaian akreditasi ini yang menentukan, teman-teman sekalian ya. Kemudian apa saja komponen yang dinilai, teman-teman sekalian itu ya. Ada komponen yang dinilai, ada 4, teman-teman ya. Ada 4 pokja besar. Yang pertama dari sisi manajemen rumah sakit ya, di sana ada tata kelola rumah sakitnya, ada manajemen pegawaiannya ya, ada mutu. Nanti khususnya kalau saya nanti bagaimana cara penggunaan alat tabung pemadam kebakaran. Tapi di akhir hari ini kita akan mengikuti sosialisasi akreditasi Rumah Sakit Umum Tanjung, di mana akreditasi ini diikuti oleh semua rumah sakit. Dan alhamdulillah rumah sakit yang di tempat yang lain sudah melakukan akreditasi dan sudah paripurna, dan di sini harus paripurna juga ya. Nah, untuk mencapai paripurna itu kita ini harus sempurna, walaupun nanti tidak bisa mencapai 100%, tetapi kita harus berjuang secara optimal, bukan maksimal. Di atasnya maksimal itu ada namanya optimal ya. Nah, di mana penilaian daripada tim akreditasi itu yang dinilai itu secara keseluruhan ya kan. Yang dinilai itu kalau dari tim kita, yang pertama adalah kedisiplinan. Kedisiplinan itu datangnya jam berapa, pulang jam berapa, istirahat jam berapa. Yang kedua dari penampilan ya kan, dari penampilan. Yang ketiga dari hasil kerja ya, dan yang keempat adalah attitude. Ini sangat penting. Yang pertama itu adalah dari kehadiran ke depannya ya kan, mulai hari ini dipersiapkan. Teman-teman sekalian yang saya hormati pula, baik pada hari ini kami akan sedikit menyampaikan terkait dengan bantuan hidup dasar ya. Bantuan hidup dasar ini bukan hanya perawat yang tahu, teman-teman sekalian, tetapi kita semua harus tahu bagaimana cara tatkala kita menemukan orang tiba-tiba jatuh. Nah, teman-teman cleaning service karena sudah bekerja di rumah sakit pasti akan menemukan seperti itu. Pasti teman-teman pernah melihat minimal di IGD. IGD itu orang gini ya. Kok ngapain perawatnya kok gini-gini gitu, sebetulnya nggak ada gunanya gitu. Oleh karena itu sekarang kita belajar, teman-teman. Nah, secara umum PPI itu punya 5 program besar yang ada di rumah sakit. Yang pertama itu adalah kewaspadaan isolasi ya.
kewaspadaan isolasi itu dibagi dua, ada kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi. Tapi yang paling poin-poin nanti untuk teman-teman di bagian cleaning service, di situ di bagian kewaspadaan standar yang isinya ada 11. Yang pertama itu adalah hand hygiene atau bagaimana cara melakukan kebersihan tangan, ya. Kemudian yang kedua adalah APD yaitu alat pelindung diri. Yang ketiga adalah lingkungan, kemudian dan pengendalian limbah. Paling tidak kebersihan tangan, alat pelindung diri, kebersihan lingkungan, limbah. Paling tidak Bapak Ibu atau teman-teman di sini harus memahami yang 4 ini. Waktu di sini saya akan langsung menjelaskan bagaimana cara penggunaan speed kit atau menindaklanjuti kalau kita menemukan tumpahan cairan tubuh atau tumpahan darah. Jadi langsung saja akan saya praktekkan cara-cara penggunaannya. Yang pertama-tama kita lakukan ketika menemukan tumpahan cairan tubuh atau tumpahan darah, yaitu melaporkan segera ke konter-konter terdekat untuk meminjam speed kit, ya. Di sini teman-teman ada yang sudah bisa menggunakan speed kit? Bisa dibantu saya satu orang? Kontak terdekat, ya, melaporkan permisi Mbak Bapak, ya, melaporkan segera ada tumpahan cairan tubuh atau tumpahan darah, kemudian pinjam speed kit, ya, langsung saja. Kenapa? Misalkan di sini. Kenapa kita harus memasang tanda segitiga peringatan ini? Jadi supaya tumpahan darah atau cairan tubuh ini tidak dilewati atau tidak diinjak, ya. Kemudian setelah itu ambil APD, ya, APD lengkap sesuai SPO, ya. Dimulai dari pemasangan sepatu. Ya, kemudian apron atau celemek, ya. Ya, setelah itu pasang APD selanjutnya, yaitu pasang penutup kepala, ya. Kemudian pasang kacamata Google dulu. Ya, kemudian bermasker. Setelah itu pasang tumpahan darah, dilingkari dengan tisu kering. Oh ya, kreseknya dulu. Kreseknya disiapkan. Ambil tisu, lingkari tumpahan cairan.
Setelah itu ditunggu 5 sampai 10 menit ya. Setelah anggap saja sudah 5 sampai 10 menit ya. Kemudian diputar ke arah jarum jam. Langsung masukkan ke kantong kresek ini. Kalau sudah itu bekas bekas pembersihan tumpahan tadi kita semprot lagi menggunakan klorin. Itu 5 sampai 10 menit lagi ya. Kemudian setelah itu dilap lagi menggunakan tisu basah. Ton APD-nya sesuai dengan urutan yang tadi sudah dipasang dari atas ke bawah. Kalau tadi dipasang dari bawah ke atas, ya, coba disejajarkan ya. Nanti diperhatikan cara pemakaiannya. Ini tolong jawab Pak. Ini sama ini tidak sesama ya. Nah, agak tadi tinggal dekat. Oke, siap. Di situ ya. Oke. Apa warna helmnya Pak Iskandar? Ini merah warnanya ya. Harusnya merah, tapi kenyataannya putih. Nah, ini namanya alat tabung pemadam kebakaran. Alat tabung pemadam kebakaran yang ditempel itu modelnya portable. Kenapa portable? Yang bisa diangkat. Ya, itu yang pertama. Kedua, kebanyakan warnanya adalah merah. Ada juga dulu warna kuning atau biru ada. Nah, isinya beraneka ragam. Yang ada di sini isinya adalah dry clean, chemical powder, ya kan? DCF itu isinya. Dry itu kering, chemical itu kimia, powder itu berbentuk serbuk. Ini benar nih, ini benar nih. Sikap siaga ya, sikap siaga semua sudah. Nah, benar. Oke, coba pegangnya pakai tangan kiri, coba. Ah, ya, benar ya. Pegang pakai tangan kiri. Habis itu, ya, coba dipegang hose. Ya, ini namanya hose-nya. Ini bukan ininya, gitu, tapi hose namanya. Kita ganti ini sama hose. Oke, silakan dicabut dulu, diarahkan saja. Oke, diarahkan saja, dicabut dulu. Ini cabut yang begini kok nggak bisa Pak ya? Saya curiga, cabut yang lain kok pasti pintar deh ya? Oke sudah. Oke, dilepas dulu sebentar, lepas. Kalau udah kondisinya seperti ini, baru cabut pen. Tapi seolah-olah nyabut Pak ya, tapi jangan cabut. Ya, cabut pen. Nah, dipegang. Masukkan telunjuk ke dalam. Oke. Jangan dicabut, cuma masukkan telunjuk ke dalam. Nah, masukkan telunjuk ke dalam, oke. Setelah pennya kebuka, ya kan, baru tangan kanannya memegang nose, hose ya, bukan nose. Ya. Setelah itu baru dicobanya itu ditekan ini sedikit. Nah, tekan. Tapi ini harus ada enggak? Gitu. Ditekan ya. Setelah nyemprot sedikit, itu udah kita pastikan bahwa itu oke, jangan lembek ya. Harus tegak. Walaupun saya besar dikit lah. Dikit ya. Tidak besar kan? Besar. Saya selalu tahan makan sebetulnya, tapi kenapa begini gitu? Oke. Ketika ada kebakaran,
sebentar ya. Bawa. Oke. Begini cara yang benar. Jangan bawanya begini. Iya. Ingat ya, jangan bawanya kayak gitu. Jadinya harus dibawa seperti ini, lalu ke titik api. Ya, kita pegang. Ingat, bagi yang perempuan, jangan begini manis. Ya. Jadinya itu, ini kita pegang. Terus ini, kenapa tadi ada yang megang begini ya? Ini nggak boleh. Contohnya saja, ketika Anda pegang begini, Anda tidak bisa buka ini. Ini kenapa? Ini kenapa? Itu pernah kejadian. Hotel. Dan nggak pernah latihan. Tiba-tiba aja begini. Ini nggak bisa, katanya dilempar ke titik api.